Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 1 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 1-20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga
ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah Roti Kehidupan. Pada pembukaan bulan Mei ini, tema roti hidup masih menjadi bahan untuk direnungkan secara bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa roti hidup adalah Yesus sendiri. Di hadapan orang-orang Yahudi, Yesus sendiri secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai roti hidup. Ia berkata, "Akulah roti hidup." Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Dan inilah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Injil Yohanes pasal 6 ayat 50. Pengakuan diri Yesus tersebut menjadi persoalan pelik di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Mereka merasa aneh dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya untuk dimakan?" Di sini kita bisa memahami jika mereka tidak dapat menerima pernyataan Yesus itu. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika di dalam masyarakat ada seseorang yang mengaku diri sebagai salah satu makanan yang biasanya kita santap. Misalnya, seseorang mengaku, "Aku adalah nasi hidup yang turun dari surga." Aneh bukan? Untuk itu, dalam konteks Yesus, kita tidak bisa menafsirkan secara mentah-mentah. Saudaraku terkasih, Yesus berbicara dalam konteks kesaksian dirinya sebagai anak Allah yang datang mewartakan kerajaan Allah di dunia. Yesus harus menggunakan perumpamaan atau bahasa sehari-hari agar orang-orang mengerti misteri kedatangannya. Ia menggunakan perumpamaan yang konteksnya dekat dengan situasi manusia. Misalnya tentang air hidup.
Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, atau garam dan terang dunia. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Di sisi lain, roti bagi orang-orang Yahudi merupakan makanan pokok. Roti itu mereka gunakan untuk merayakan pesta perjamuan, bahkan menjadi bahan persembahan di bait Allah sebagai roti sajian. Dari sana kita bisa mengerti alasan Yesus mengungkapkan misteri dirinya dan misi pewartaannya dalam konteks budaya manusia pada saat itu. Tentunya Yesus tahu kapasitas dirinya dan untuk apa ia datang ke dunia. Yesus adalah anak Allah, roti hidup yang turun dari surga, yang harus disantap dan dicecap sebagai makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang lapar dan rindu akan kerajaan Allah. Marilah saudaraku, kita jadikan hidup, karya dan pengajaran Yesus sebagai santapan harian bagi jiwa kita yang membawa kepada hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin.